sahabat muslim di masa yang berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita akan membahas ketetapan dan keputusan daripada iblis laknatullah. Jadi iblis laknatullah juga membuat ketetapan dan keputusan untuk mengumpulkan seluruh jin atau iblis seluruh dunia untuk membuat keputusan dan ketetapan untuk menggoda manusia, untuk supaya manusia tidak kembali lagi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dan ketetapan ini adalah diriwayatkan dari riwayat dari Abdurrahman bin Ghanam dari sahabat Rasulullah yang bernama Mu'az bin Jabal, yaitu tentang kisah seorang pemuda yang pencuri kain kafan. Bekerjanya itu adalah pencuri kain kafan. Jadi suatu saat ada wanita yang masih gadis yang meninggal, kemudian tidak lama dikuburkan, kemudian seorang pemuda yang pencuri kafan ini mencuri kain kafan tersebut. Kemudian setelah diambil kain kafan tersebut, kemudian tubuh wanita tersebut yang sudah jadi mayat, sudah meninggal tersebut, tidak ada sehelai benang pun. Kemudian tumbuhlah hasrat daripada pemuda tadi untuk mensetubuhi daripada mayat gadis yang cantik tadi. Setelah terjadi persetubuhan tadi, perzinahan daripada mayat tadi, kemudian terdengarlah suara daripada mayat tersebut bahwa mengutuk daripada perbuatan daripada seorang pemuda tadi. Kemudian pemuda tadi terperanjat dan akhirnya pemuda tadi tersadar bahwa dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Singkat cerita, berhari-hari, bermalam-malam, sehingga pemuda tersebut menangis. Kemudian terdengarlah daripada para sahabat, ada seorang pemuda yang menangis. Kemudian dimasukilah rumah pemuda tersebut. Kemudian dipaksa untuk menceritakan kenapa engkau menangis, kenapa engkau membenturkan kepalamu ke tembok sehingga terdengar oleh tetangga, oleh para sahabat. Kemudian dari pemuda tersebut, karena saking malunya dia menjinahi mayat seorang gadis, kemudian para sahabat tersebut akhirnya mengajak untuk menemui Rasulullah. Setelah bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah kemudian bertanya, apa hai pemuda yang telah menyebabkan kamu merasa dosa besar? Pemuda tersebut juga tidak mau menceritakan apa dosanya. Nah kemudian Rasulullah bertanya, apakah dosamu seluas bumi lebih besar, seluas langit dan bumi lebih besar lagi ya Muhammad Rasulullah? Apakah dosamu itu membunuh orang? Lebih besar dari itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah dosamu lebih besar daripada rahmat dan kasih sayang Allah? Kemudian pemuda tersebut barulah mengakui bahwa rahmat dan kasih sayang Allah masih lebih besar daripada dosaku. Kemudian pemuda tadi menceritakanlah apa yang dia lakukan, dan dia profesi curi kain kafan. Tanpa disengaja yang dia curi itu ternyata kain kafan seorang wanita yang masih gadis dan cantik. Kemudian timbullah hasrat hawa nafsunya untuk menjinahi daripada mayat tersebut. Setelah Rasulullah mendengar, kemudian Rasulullah pun berpaling tidak mengindahkan daripada cerita daripada pemuda tadi. Akhirnya pemuda tersebut pun pergi ke padang pasir yang sangat luas, kemudian mengadu bercerita kepada Allah, ya Allah, masih ada kekasihmu Muhammad Rasulullah, ya kan, dia tidak mengindahkan aku, dan kepada siapa lagi aku bermohon untuk minta ampun akan dosaku ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayangmu, aku mohon ampunanmu ya Allah. Maka turunlah ayat daripada surat Al-Imran ayat 135 tentang daripada pemuda tadi.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan, apabila ada manusia yang melakukan fahisatan, maksiat, au zalamu, yaitu berbuat zalim, berbuat dosa, au zalamu anfusahum zakarallah, kemudian orang yang berbuat dosa maksiat, yang berbuat zalim, kemudian zakarallah, ingat, sadar akan dosanya dan ingin taubat kembali kepada Allah, zakarallah, fastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang mengampunkan dosa manusia kecuali Allah. Kemudian pada saat ini ayat turun, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa pemuda tadi yang berdosa tadi sudah diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatu tajri min tahtil anharu khalidina fiha. Tidak hanya Allah ampuni, juga Allah masukkan ke dalam surganya. Subhanallah. Jadi dengan kisah pemuda tadi, dengan turunnya surat Al-Imran 135, maka iblis yang pertama kali goda Nabi Adam itu menangis sejadi-jadinya, tidak terima. Ya kan? Saking teriaknya, kencengnya iblis laknatullah, itu 7 penjuru langit, 7 penjuru bumi, suaranya terdengar. Akhirnya seluruh jin iblis berkumpul. Jin-jin yang jenderal-jenderal kumpul, disitulah iblis rapat. Dan hasil rapatnya itu menghasilkan 2 keputusan. Hei para jin, para iblis, bagaimana pendapatmu tentang surat Al-Imran 135 ini? Sia-sia perbuatan kita menggoda manusia dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, sehingga dia menjadi bandar narkoba, sehingga dia menjadi penjina, sehingga menjadi koruptor. 275 triliun dia koruptor. Tapi setelah mereka itu sadar, bertobat, Allah mengampuni dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang dapat mengampunkan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis jin rapat paripurna menghasilkan 2 keputusan dan ketetapan. Kalau begitu gini, iblis, siapa saja anak Adam, manusia yang pertama kali berbuat dosa atau sebesar apapun dosanya, langsung ditanamkan sifat terlanjur. Kemudian dengan usulan daripada jin atau iblis ini, kemudian iblis mengumumkan kepada pasukannya menjadi suatu keputusan dan ketetapan. Hai para jin, iblis, setan, dimanapun berada, siapa manusia yang pertama kali berbuat dosa, sekecil apapun dosanya, langsung tanamkan sifat terlanjur. Subhanallah, berapa banyak manusia yang tertanam di dirinya akan keterlanjuran berbuat dosa, sehingga terus-menerus berbuat dosa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, kemudian salah satu jin juga mengusul kepada iblis, hai iblis, saya mengusulkan, kalau sekedar terlanjur, suatu saat mereka akan bertobat. Apalagi menjelang Ramadan, pasti mereka berduyun-duyun untuk bertobat. Karena kita sudah menahan selama setahun, tidak akan terbendung. Jadi bagaimana? Kita akan buat keputusan yang kedua, yaitu seandainya mereka itu sudah terlanjur berbuat dosa, suatu saat mereka itu akan sadar, ingin beribadah, ingin kembali taubat kepada Allah, kita janjikan, kita beri ketetapan, yaitu berupa ditunda, yaitu taubatnya ditunda harian, yaitu pada saat kita ingin sholat Johor hari ini, maghrib hari ini,
kita tunda nanti subuh. Kita ingin sholat subuh, kita tunda nanti maghrib. Terus begitu. Dan kita mau ingin mulai sholat, diundur-undur maghrib, isya, johor, dan lain-lain. Ditunggu mingguan adalah kita ingin tobat, ingin sholat pada hari Rabu, setan tunda nunggu hari Jumat. Dalam seminggu kita ingin tobat nunggu hari Jumat. Dalam sebulan kita suruh tobat, kita bulan Agustus kita pengen tobat, setan menjanjikan dalam setahun nunggu bulan Ramadan untuk bertobat. Makanya pada bulan Ramadan tidak terbendung banyak umat Islam yaitu sholat sunnah taraweh. Itu pun iblis setan kasih bonus yaitu sholat sunnah taraweh penuh. Pertama kali sholat sunnah taraweh. Jadi kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, hati-hatilah kita kepada taktik dan strategi setan, yaitu berupa keputusan dan ketetapan, yaitu terlanjur, yang kedua ditunda. Jadi sekecil apapun, seringan apapun dosa kita, terus ditanamkan sifat terlanjur. Udah terlanjur peminum, pejudi, pemabok, pembunuh, udah terlanjur korupsi, terus kita terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Kalau kita ingin kembali tobat, setan tanamkan untuk ketetapan berupa ditunda. Demikian, sahabat muslim di masa berada, jangan sampai setan laknatullah, iblis yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas membisikkan sifat bisikan yang berupa terlanjur dan ditunda. Demikian, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal humikum wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, bahagia.